초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Halo, shalom saudara-saudari. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Wehelmina Mupota. Pada video kali ini kita akan membahas dalam dimensi yang kelima, yaitu ekologi gereja dalam administrasi gereja baru. Baik, kita langsung saja masuk dalam apa itu ekologi. Ekologi diartikan sebagai sebuah sistem pengetahuan dalam memahami sistem kehidupan. Sistem pengetahuan itu adalah tata cara sistematis yang dapat membentuk perilaku manusia dalam memperlakukan sistem kehidupannya. Artinya bahwa dalam kehidupan manusia tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya lingkungan kehidupannya yang sudah sistematis sejak awal terjadinya. Baik, kita masuk dalam ekologi gereja dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik. Dalam ruang lingkup gereja dipengaruhi oleh tatanan ekonomi, kesehatan, sosial, hukum, politik, dan masih banyak lainnya. Maka pendekatan terbaik dalam beradaptasi itu harus paham tentang apa yang disebut dengan substansi, bagaimana memahami hakikat gereja itu dalam konteks dialektiknya dengan dimensi-dimensi yang ada. Dimensi ekologi yang tentu masih perlu dalam komunikasi dan juga teknologi juga memudahkan pada kesempatan untuk kita berbicara dalam konteks dengan kerangka berpikir ekonomi bisnis, dan lain-lain. Dalam persoalan dimensi ekologi politik dalam administrasi gereja baru juga sangat secara intensif terkait dengan dimensi informasi, komunikasi, dan juga teknologi yang berpengaruh dari gereja tentang dimensi ekologi politik. Hak asasi gereja baru politik bahwa secara normatif politik itu mulai kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari kehidupan yang namanya berbangsa dan juga bernegara. Ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggung jawab di dalam bergereja, orang Kristen pasti memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana orang Kristen menempatkan posisinya di dalam situasi yang demikian, di mana hubungan gereja dan negara tidak terlepas dari yang namanya masalah, bahkan sudah ada ya sejak lama. Hubungan itu sesuatu yang dinamis dari waktu ke waktu. Dalam hal inilah bagi orang Kristen perlu pemahaman yang alkitabiah tentang hubungan gereja atau orang Kristen dengan negara atau juga pun pemerintah. Pada prinsipnya, gereja memahami bahwa kehadirannya adalah sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. Gereja secara resmi menyatakan sikapnya terjadi masalah lingkungan hidup yang merupakan dampak langsung dari pembangunan. Upaya gereja mulai menyadari bahwa upaya pembangunan yang acak-acak dan tidak komprehensif serta tidak integratif justru dapat mengancam kehidupan bukan hanya manusia tetapi bumi keseluruhannya. Bahkan sikap kritis terhadap teknologi yang disampaikan sambil mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi mesti disertai dengan kesadaran moral agar teknologi tidak menghancurkan perkembangan zaman yang makin canggih. Selanjutnya, terus-menerus mengingatkan manusia agar kita memanfaatkan teknologi secara etis dan kita bertanggung jawab. Tidak saja untuk kehidupan manusia masa kini, tetapi juga di masa-masa yang akan datang.
Tapi teknologi juga mempunyai manfaat tersendiri yang sangat besar di zaman sekarang ya. Kita perlu tahu bahwa di zaman sekarang kita bisa menggunakan untuk bisa ibadah online, kita bisa komunikasi dengan berbagai cara yang canggih. Gereja juga mengajarkan bahwa kepedulian dan keterlibatannya untuk membangun masyarakat demi kesejahteraan umum dari iman akan Yesus Kristus dan kerajaan Allah di bumi. Jadi ada hubungan tak terpisahkan antara gereja mewartakan kerajaan Allah atau mewartakan kabar gembira Injil dengan kepedulian dan keterlibatan nyata dalam pembangunan masyarakat demi mencapai pembangunan manusia sejati dan juga utuh. Baik, mungkin pembahasan pada dimensi yang kelima sampai di sini, dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya atau di dimensi-dimensi berikutnya. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua yang sudah menonton video ini. Shalom.